Pengertian belum itu karena kalau harus dilaksanakan harus duduk bersama dulu. Ini pasal-pasal berat, lalu menyangkut hak siar. Hak siar cuma hak siarnya Don ditahan gitu loh. Jadi kalau sudah hak siarnya mereka, itu kita tidak bisa ganggu gugat kalau mereka posting apa-apa. Orang mereka punya hak siar. Begitu. Kalaupun saya siaran langsung, saya hanya bisa siaran langsung, tapi hak siar tetap mereka. Dan masih banyak dalam 12 pasal surat perjanjian ini yang harus diduduk bersama dulu, direvisi dan lain sebagainya. Nah, saya jujur, saya sudah niat, walaupun saya tahu. Ya terakhir sudah sering di online seperti di Facebook, di TikTok saya, di YouTube saya tuh itu semua orang Kristen tuh menolak. Jangan Pak, sering itu. Saya minta terima kasih tapi saya tetap mau begitu. Jadi itu keputusan pribadi saya. Tapi setelah tim hukum duduk, waduh saya jadi berpikir untuk melakukan debat itu ya dengan pasal-pasal seperti ini di surat perjanjian begitu ya. Lalu dari tim hukum saya menarik, dia tanya, Bapak kalau Bapak debat ini, itu yang bikin saya lebih kaget, Bapak debat ini atas nama pribadi atau Bapak sebagai pendeta di sinode Bapak? Di situ saya punya semangat jadi turun karena saya tuh sudah berpikir itu pribadi. Tidak bisa begitu, saya ini ada di sebuah sinode, gitu kan. Jadi kemudian saya kontak pengurus daerah, sinode kami yang cabang di NTT, daerah NTT. Mereka juga tidak setuju, mereka tidak mendukung. Maka kemudian surat yang tim hukum sampaikan juga bilang bahwa tidak bisa dilakukan seperti itu. Dan setelah saya nonton video Don ditahan, mungkin 1 hari setelah penundaan itu lebih tepat penundaan ya. 1 hari sebelum itu, 1 hari pas penundaan itu atau 1 hari sesudah itu, Don ditahan langsung bikin video panjang lebar dengan gambarnya dia, gambarnya saya, pendeta Melato undur melawan anak setan, itu Don di anak setan. Beliau yang bikin itu. Di situ sepanjang video itu Dondi bilang, saya tuh pengen Pak Mel tuh omong langsung di depan saya bahwa saya iblis. Loh, ini berkaitan dengan ini pasal-pasal, katanya tidak boleh. Tapi kamu merindukan saya bilang kamu iblis. Ya saya bisa tetap bilang, tapi pastikan dulu ini pasal-pasal dirubah. Saya pasti bilang. Supaya itu bukan membenci kamu, mau tolong kamu. Kamu dijebak oleh iblis untuk mengotak-atik kitab suci kami. Begitu, bukan ini apa namanya? Bukan saya mau maki-maki kayak mulut kotor, bukan. Saya hanya mau kasih tahu, penyesat itu disebut anjing-anjing. Ya, penyesat itu disebut dengan terkutuk. Penyesat itu adalah anak dari setan, yaitu bapak segala pendusta. Tapi tujuannya bukan. Nah, makanya pastikan dulu pasal-pasalnya tidak ada masalah hukum. Karena dalam debat ilmiah, ya debat ilmiah itu harus menjamin bahwa peserta debat itu aman secara hukum. Ini kok sudah persiapkan di pengadilan Jakarta Timur. Begitu. Ini pasal-pasalnya. Jadi itu yang kemudian saya puji Tuhan saya belum tanda tangan. Kalau saya tanda tangan jadi, tidak bisa mundur lagi ini. Bahaya ini. Dan sejumlah pasal lain yang saya tidak terlalu mengerti. Tapi beberapa yang sudah dijelaskan, saya tahu ya. Begitu. Lalu memang ada perubahan pemikiran kalau jadi, kami tidak mau dibiayai. Kami mau biaya sendiri saja. Begitu. Karena takutnya kalau dibiayai, jadi bahan omongan lagi seolah-olah kita tidak mampu membiayai sendiri. Jadi penundaan seperti ini ya bisa saja dilakukan kemudian begitu ya. Tapi ya penasihat hukum saya juga sudah rasa tidak nyaman lagi dengan ini kegiatan, ditambah dengan respon video mereka sekaligus yang inti pertanyaan tadi itu. Masa langsung prediksi saya diduga menghujat Islam loh. Bagaimana itu debat Alkitab? Tidak ada Al-Quran di situ. Kami tidak akan sentuh Al-Quran. Oke ya, saya rasa udah cukup dapat poinnya.
Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya bahwa memang Mel Atok mengatakan yang tidak memperbolehkannya itu adalah orang-orang ring satu dia, mulai dari istrinya, tim hukumnya, sinodenya gitu kan. Kalau dia secara pribadi siap, itu klaim dia. Ya, saya nggak tahu apakah orang-orang ring satu dia ini sedang dijadikan kambing hitam untuk menolak debat tersebut. Karena memang pasti yang namanya sinode itu kan ada bagian analisa. Ya, mereka akan menganalisa kira-kira kemungkinan dari debat tersebut apa dampaknya, apa efeknya gitu. Lebih banyak positif atau negatif. Kita ambil contoh, misalnya Mel Atok punah berhasil menang ya, seandainya, sekali lagi ya teman-teman, seandainya Mel Atok bisa menang. Apa keuntungan bagi sinodenya? Nggak ada. Ya, sinode mereka itu di daerah NTT teman-teman. Kalau ada yang jadi Kristen gara-gara debat tersebut, misalnya orang Jakarta, ya, orang Bandung, orang-orang tersebut akan jadi jemaatnya gereja lain. Nggak ada untungnya bagi sinodenya. Sedangkan kalau Mel Atok babak belur atau kalah telak, otomatis jemaatnya akan hilang. Puluh-puluh dari sinode tersebut akan turun drastis. Jadi kalau menang untungnya sedikit, kalau kalah habis. Ini beda dengan Kodondi yang nothing tulus. Kan begitu. Bagi Kodondi, kalau berhasil ya, membuktikan bahwa Yesus itu bukanlah Mesias, maka akan banyak orang yang mualaf, akan banyak orang tersadarkan. Dan bagi kita itu satu kemenangan besar. Terlepas ya, dia mau sholatnya di masjid manapun, nggak ada masalah sama umat muslim. Nggak ada masalah kita kan. Pernah nggak ada yang bilang, oh karena kamu mualaf berkat nonton saya, kamu harus jadi jemaat saya. Nggak ada teman-teman. Nonton Bang Zuma, syahadatnya di Kalimantan, di Masjid Kalimantan, silakan. Ya, nonton Kodondi, terus syahadatnya sama si Goldian, ya nggak ada masalah. Udah sering seperti itu, kita malah senang. Jadi memang beda sistem dengan teman-teman kita yang di sebelah ini. Ya mungkin silakan tanggapannya Goldian dulu atau si Kores. Oke, aku dikit ya sambil mau berangkat. Yang pertama, ketika kita ngedengerin alibi Mel Atok, aku rasa dia cuma ingin membersihkan namanya dan menyapu itu suatu hal yang sudah ditampakkan ke publik. Kan video lo sama Kodondi viral itu, yang bahas Mel Atok kabur melawan si Dondi setan. Nah dia malu. Bagaimana cara menyapu itu, cara menutupinya? Dia mengambing hitamkan. Ambil lawyernya, nggak bolehlah menurut penasihat hukum saya, nggak bolehlah menurut istri saya. Pertanyaannya kenapa nggak boleh? Kamu datang, sudah ditabiskan dan disumpah sebagai gembala Tuhan yang setia melayani Tuhan. Kalau kiranya you sebut Kodondi itu sebagai setan dan salah ketika menarasikan Bible, lah you lawan, bantah. Dengan cara yang paling arif dan bijak apa? Ketemu secara langsung, memusyawarahkan, membahas apa yang sedang kamu permasalahkan dan kamu gak terima dengan narasi Kodondi. Kan gitu ya. Yang kedua, nah ini masuk tadi yang sudah disampaikan Kojul sedikit. Perbedaan Islam dan Kristen teman-teman. Saya semisal mu'alaf dan yang mensyahadatkan Papa Rena misalnya, saya nggak perlu sholat di masjid tempat Papa Rena bangun, nggak perlu. Saya bisa sholat di Masjid Istiqlal, saya bisa sholat di Masjid Madu Kuba, itu. Tapi kalau semisal ada orang dibaptis dan masuk Kristen, you akan ditanya, you akan masuk gereja mana? Karena apa? Ada administrasi yang harus dipenuhi, ada perpuluhan juga yang harus ditargetkan agar gereja itu pesat dan berkembang. Puji Tuhan. Luar biasa bukan Kristen? Jadi semakin banyaknya jemaat, semakin kayanya jemaat, para gembala-gembala Tuhan yang disebut pendeta dan pelayannya, maka mobilnya jadi Alphard, jadi apa? McLaren, jadi Bugatti dan lain sebagainya. Tapi kalau Islam, ikhlas kita tansurullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Kita menolong agama Allah, Allah yang meneguhkan kita dan menolong kita. Kira-kira itu dari saya. Habis ini mungkin saya mau cabut. Fadol Kojul.
Oke, ya silakan Kores tanggapannya terhadap debat yang kembali batal ya. Ini apa ya, 1 tahun ini bisa dibilang kita nggak mendapatkan debat yang mantap ini. Karena hampir semua pendeta ini kabur ya. Bahkan Kores sendiri juga berkali-kali merencanakan debat, tetapi selalu kabur di langkah pertama pendeta-pendetanya. Silakan. Iya, gue nggak aneh ya, karena gue juga beberapa kali mau coba ngadain acara debat lintas iman gitu kan. Tapi selalu dari pihak Kristennya itu undur diri gitu loh. Gue nggak paham kenapa ya. Di sini tuh jadi satu stigma gitu untuk kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Kristen gitu kok. Lu ini paranoidnya kenapa gitu loh? Takut kalah, takut di penjara, atau takut apa? Kenapa lu ada takut gitu loh? Kenapa lu ada takut? Kita lihat Mel Atok tadi ya, dia sempat ngomong, terus gue melihat variabel-variabel yang membuat dia undur diri dari debatnya apa? Pertama, istri tidak dukung. Kedua, di media sosial orang Kristen menolak debat tersebut. Bayangin, orang Kristen, satu agama menolak debat tersebut. Kemudian tim hukumnya menolak. Apa? Kalau penonton malah senang. Aku bahkan ada ya beberapa. Dia bilang sendiri. Dia bilang sendiri katanya. Di medsos orang-orang Kristen juga menolak saya untuk berdebat gitu kan. Kemudian tim hukum menolak. Ini yang bikin saya mentalnya down gitu. Tim hukumnya loh. Kristen juga menolak juga. Sinode tidak mendukung. Bayangin, sinode, perkumpulan gereja resmi yang disahkan negara ini juga nggak mendukung. Dari istri, dari orang-orang awam di medsos, dari orang-orang Kristen yang ngerti hukum, sama orang-orang sinode, orang-orang Kristen yang bergereja, yang bikin gereja resmi gitu-gitu, gak mendukung semuanya. Kompak ini satu agama gak mendukung. Lu bayangin, dialog lintas iman, kesempatan lu untuk melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik, tapi lu takut-takut, tapi lu gak mendukung penginjilan tersebut. Ada apa anjir? Ada apa dengan mentalnya orang-orang Kristen gitu loh. Beda sama murid-muridnya Yesus mati. Demi apa? Memberitakan yang dia bilang benar. Apalagi Yesusnya coba. Berani mati juga dia. Lah ini orang-orang Kristennya pada gak berani. Jauh ya, dari mati jauh. Anggaplah dia kepleset ngomong terus di penjara. Kayak gitu aja takut. Takut kayak gitu loh. Anjir, buset. Jadi makanya gue tuh herannya sama orang Kristen itu gitu. Dia punya amanat agung. Punya kewajiban memberitakan Injil. Tapi takut aturan sama takut hukum. Terus lu beraninya tuh penginjilan yang kayak mana gitu loh. Lu beraninya penginjilan yang kayak mana. Karena kalau misalnya lu ngomong Injil kepada orang Kristen itu udah tahu gitu. Yang dimaksud penginjilan itu kan lu memberitakan kabar baik kepada orang yang gak ngerti kabar baik. Kan gitu, harusnya keluar gitu. Bukan di dalam gereja. Keluar lu tuh ngomong. Dikasih momentumnya, tapi lu takut. Segitu cintanya lu sama dunia gitu. Sampai lu takut dengan siksaannya. Anjir. Terus yang lucu juga, gegara dia takut, dia merasa bijak. Dia bawa Amsal. Gue lupa dalilnya yang mana, dia bawa Amsal. Lu merasa lu takut, lu merasa lu mundur dari dialog, lu merasa bijak gitu. Apa kabar murid Yesus sama Yesusnya sendiri? Apa kabar mereka? Ini mungkin gue perspektif Islam ya. Gue perspektif Islam itu harga diri pengetahuan iman kita itu nomor 1 lah. Kalau udah disenggol maju kita, mau arenanya apa aja kita sambut gitu. Tapi berbeda 180 derajat dengan ini mereka. Lu bayangin satu agama bisa kita bilangnya, satu agama takut, satu agama menolak loh. Menolak karena apa? Nanti takut misalnya takut ada hukum yang kepleset, atau takut misalnya apa, pikiran pahit mereka takut terjebak, takut kalah, takut banyak takutnya, jadi agama banyak takutnya. Gak bikin tenang, bre. Makanya itu yang gue bingung tuh di situ gitu loh. Dari tadi bahas detail-detail kan intinya cuma ya saya takut nanti kepleset lidah terus di penjara. Lalu memberitakan Injil. Gitu kan? Dituntun Roh Kudus katanya. Kan Lukas 12:12 tuh. Pada hari itu ketika engkau berbicara dengan majelis-majelis agama, perkumpulan atau apa gitu kan, maka Roh Kudus akan menuntun lidahmu gitu. Kan dituntun lidahnya sama Roh Kudus. Gitu. Kenapa takut di penjara? Kenapa takut dengan pasal?
Memang kalau misalnya dipenjarakan lalu memberitakan Injil, bukannya Filipi 1:21 ya? Karena hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan gitu. Kenapa enggak? Anjir, gue bingung. Takut banget serius, bre. Itu yang gue bingung gitu loh. Dan bukan Mel Atoknya ya, yang gue bingung itu statement dia tentang istri tidak mendukung, medsos orang Kristen menolak, tim hukum dia menolak, sinode tidak mendukung. Buset, kompak mereka, bre, kompak gitu. Jangan beritakan Injil di depan Islam, kayak gitu gak? Masuknya di otak gue tuh gitu. Jangan beritakan Injil di depan Islam. Nanti takutnya, gitu. Takutnya panjang tuh, berat. Tuh, takut semua. Buset. Ya kalau gitu nggak usah dipublish di media sosial lah, penginjilan kalian gitu loh. Atau kayak gitu kalian berani, tapi kalau debat tatap muka kalian takut. Gitu. Oh iya takut, saya takut kepleset lidah, takut di penjara nantinya. Balik lagi gitu. Kok lu beritakan Injil takut di penjara? Kan ada Yesus. Ada Yesus. Lidah lu kan juga dituntun Roh Kudus ya. Tiba-tiba ketika di hadapannya ada pasal-pasal, tiba-tiba lupa punya Tuhan, juru selamat. Gitu ya? Lupa ya? Tiba-tiba lupa Roh Kudus itu akan selalu menyertai kalian gitu. Lupa ke sana ya. Bisa gitu loh. Anjir bisa gitu. Ketika mencium ada kemungkinan masalah di depan, tiba-tiba lupa Tuhan. Bayangin itu. Sampai gak jadi, bre. Dengan gagah dan perkasa dia detail ngomongin ini yang menyebabkan saya mundur diri. Gitu. Lah, gue tuh di sini mikir ya. Lu lupa punya Tuhan juru selamat ya. Lu lupa punya Roh Kudus. Lu lupa ada doa Bapa kami itu. Lupa semua itu. Tiba-tiba ateis atau gimana ini? Pengen tahu gue jawabannya gitu. Merasa bijak. Buat lu merasa bijak, tapi buat gue, lu mendiskreditkan pengorbanan murid-muridnya Yesus sama Yesus yang berani mati atas apa yang mereka imani, atas apa yang mereka beritakan. Itu kenyataan, bre, serius. Itu di matanya orang-orang yang berpikir. Gitu. Lanjut. Ya, penginjilan nomor 1000 mungkin bagi Melatok ya. Nomor 1, mempertahankan pulu-pulu. Harga diri nomor sekian teman-teman ya. Nggak apa-apa harga diri hancur. Yang penting pelayanan tetap jalan. Luar biasa. Ya silakan Bang Papa Rena. Saya jujur kalau saya misalnya, kalau saya yang jadi umatnya dia nih, saya bakal malah dukung loh. Ya. Ayo maju. Maksudnya kalau kamu menang, saya bakal bangga juga dong sama agama saya gitu. Jangankan yang lain kan, pendeta-pendeta yang lain juga pasti mau lah, dukung lah. Gimana ceritanya nggak mendukung? Kalau saya sebagai umat gitu, maju pak, kita dukung 100%. Ini kok jadi kambing hitam semua umat-umatnya nih, kasihan banget umatnya. Setahu aku pasti puluh-puluhnya dijadiin kambing hitam pula. Betul. Biasa pasti didukung. Kita ambil contoh Saifuddin Ibrahim ya. Bagaimana istrinya sendiri ngomong bahwa orang-orang Kristen tuh suka sekali mendorong orang maju paling depan gitu kan. Dulu Saifuddin didorong, KC didorong, biasa kayak gitu. Ini kok tiba-tiba nggak ngedorong, aneh ini Kristen yang mana ini? Jangankan itu, Edis aja kan banyak banget yang dukung. Bahkan di WA saya itu, di status-status orang yang masih oten, banyak mereka upload status Edis. Masa ini kok yang di sini nggak didukung? Gimana ceritanya? Apakah ada dusta dalam sukacita? Kalau si Edis, kebalikannya dia. Kalau si Edis itu pendukungnya pengen banget dialog offline si Edisnya kan gitu. Karena tahu rekening Edis gendut gitu. Karena mereka tahu gitu banyak persembahan kasih di rekening Edis gitu. Cuma rumah apologetnya belum kelihatan sampai sekarang. Tapi Edisnya yang nggak berani. Nah kalau ke pribadi Edis dia nggak berani untuk offline gitu. Ya sama juga takut. Gue bilang sama juga ujung-ujungnya takut juga gitu. Kalau Melatoknya berani,
orang-orang terdekatnya nggak berani. Kalau Edis, orang-orang yang dukung dia berani banget, Edisnya yang nggak berani gitu, Bre. Iya, tapi kasihan banget dijadiin kambing hitam nih orang-orang terdekatnya gitu. Ya memang Edis. dari dulu gitu. Oh iya, Dari ini dulu yang sebelah. gitu. Kambing hitam apa domba hitam? Domba hitam. Kunarion kan mereka kan bukan Yahudi. Narion ya. Iya. Masih lebih gentleman Ezra Soru ya. Padahal teman baik loh Ezra Soru sama Melato. Kok bisa Esra Soro gue Nah. respect. Gue dari mulut Korea sendiri keluar Esra Soro gue respect gitu. Karena dia nggak ada takut-takutnya dan waktu dialog maksimal dia keluar. Itulah dialognya Esra Soro gitu. Dan Ada aman takutnya. kan? Nggak ada diapa-apain. Iya gitu kan. Dan gue rasa kalau misalnya ada apa-apa juga Esra Soro siap kok. Karena gue melihat, ini loh orang Kristen tuh yang benar-benar pure beritakan Injil. Dia takut nggak memberitakan, bukan takut ditangkap atau dipenjara atau apalah gitu. Itu baru Esra Soro. Gitu. Jujur loh, sebadut-badutnya si Nabi Luga, masih respect loh saya sama dia. Masih berani datang debat langsung Dr. Zakir Naik dan lain-lain. Luga Ini itu juga baru. Luga tuh bukan cuma datang. Dia Apa itu udah sampai levelnya ngambil nasi yang kedua sendiri. Nah, Dua Nyiduk kali kan nasi dia sendiri dia. Iya, gitu kan. Buset, Iya. lu bayangin Jakarta pakai jas dari sore sampai malam, nggak dibuka jasnya. Lu bayangin itu. Luga. Udah di ya sana masih levelnya lebih dia. respect loh. Ini kok kayak ya banci gimana gitu kan. Ayam sayur. Belum apa-apa kok udah kabur. Kalah loh sama Nabi Luga. Padahal saya yakin Nabi Luga itu banyak kali dibadut-badutin sama orang-orang mereka. Tapi masih respect loh. Masih ada jiwa gentleman-nya gitu. Oh beda dong. Luga itu gentleman memang. Karena dia tahu gitu. Muslim tuh nggak akan aneh-aneh. Sebenarnya sama dengan si Melatok ini ya. Toh di Bali debatnya. Nah, terus kalau bukan yang ngejek Kodondi ya, one by one berantem, gue pegang Melatok deh. Nggak mungkin Kodondi bisa menang. Kodondi udah tua coy. Kodondi udah tua. Melatok mantan preman dia bilang. Gimana sih? Kalau sama Ko Ajis baru gue pegang Ko Ajis. Saya juga udah nggak gesit, udah doyan makan. Sama. Terus yang lucu ini yang lucu. Pasal 4 gitu kan, ada caci maki kotor tidak sopan menyerang pribadi pendebat gitu kan. Nah tapi kan saya mau bawa Filipi 3 nomor 2 dan Galatia 1 nomor 8 nomor 9 gitu. Jadi maksud lu tuh ya Kodondi itu kan gunakan draftnya tuh draft standar sebenarnya. Ya namanya juga masih draft, bukan MOU itu, masih draft. Dan semua bisa diperbincangkan. Dan kenapa ditulis itu diselesaikan di pengadilan sini? Lah itu kan draft standar yang biasa dilakukan di Jakarta. Malikil. Perjanjian di Maksud Jakarta. gua ini sama ini juga apa namanya? Jul. Ya kalau memang isinya menurut lu caci maki, ya udah pakai aja gitu. Kenapa takut orang isinya begitu kan? Pikul salib lah. Lagi ngerumpi nih. Iya bre, ini ada apa? Ada Satu pendeta debater kaum lo kabur dari dialog bre. Nggak terima dia bilang kaum dia. Kaum saya. Iya. Nggak terima dia kan. Siapa? Melatok bre, Melatok kan sama-sama penyembah Yesus. Ya, itu mah penyesat yang sebenarnya. Siapa penyesat? Iya Melato. Oh, anjir, kok bisa gitu ya? Namanya pendeta kalau warnanya Tritunggal. Itu yang disebut iblis, penyesat. Kan Alkitab berkata begini loh. Gini. Bahwa penyesat itu ada di antara kamu. Pernah Alkitab penyesat ada di luar kamu? Enggak ada. Di dalam. Iya. Jadi setan itu enggak ada di luar gereja. Setan itu dalam gereja. Mantap. Oh, anjir, ini baru ilmu nih. Kalau ini, Kores kawan-kawan. ini kan korban. Bukan subjeknya. Kores ini objek. Korban dari subjek. Korban gue ya. Nah, subjeknya ya Alkitab ilahi lah. Dengan terjemahan yang salah makanya tergiring tuh dengan
terjemahan itu. Iya kan? Pasti kalau koreksi ditanya mana dalilmu, terjemahan nilai itu larinya. Yoi. Iya, gua kasih Iya, itu, kasih itu. Nah ya kan kawan-kawan muslim ini kan korban. Subjeknya sebenarnya adalah pendeta-pendeta yang di dalam. Ya, jadi ceritanya apakah ada pendeta Wades yang bisa maju? Oh, jadwalkan saya kalau mau mereka. Tapi lu kan belum jadi pendeta. Astaga, memang harus pendeta apa? Harus kok Dondi. Yang penting kan isinya. Lah, Mau kalau melawan isinya- siapa? Melawan Donditan. Kalau isinya semua orang juga bilang ada isi, itu iklan-iklan snack semua bilang isinya penuh gitu. Bukan, melawan siapa Donditan? Yoi. Lu kan sama Tom pendeta kan? Apanya yang mau dilawan? Kan beda imannya. Oh iya ya, ya udah nggak jadi lah. Dia mau yang Tritunggal, Bre. Iya. Tuhannya beda, kitabnya beda. Terus unsur apa yang olehnya sehingga memungkinkan itu? Oke lah, kalau gitu aku tanya lu lah masalah Patris Allegro versus seluruh Kristen Protestan deh. Kan Yang ada di YouTube saya baru upload tadi. Alamak, promo. Saya debat, bukan. Saya debat dengan Patris Alergi. Dia bilang begini, Malikil, kalau ada Tuhan yang dilahirkan manusia, saya buang Tuhan itu di tempat sampah. Terus? Debat itu. Iya, itu debat dengan dia. Masa seorang Katolik itu kan warna, berarti Katolik itu warnanya menganggap Kristus seperti itu. Lalu apa salahnya Muslim kalau meneruskan itu? Ya kan, Muslim kan korban juga nih, korban khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang nggak ngerti Alkitab. Jadi Yesus ini statusnya apa kalau di si pastor itu? Ciptaan yang bergelar Tuhan. Oh anjir, buset udah kesana ya. Kalau Katolik itu kan sebenarnya Islam yang salah jalan. Coba kamu baca KGK nomor 841. Umat Katolik bersama-sama dengan umat Islam. Dan di akhir zaman umat Katolik dengan Islam bersama-sama menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Itu baca coba. KGK berapa? 841. KGK 841. Dan kata KGK, umat Islam yang tidak percaya Yesus tidak apa-apa, yang penting taat kepada Allah. Nah, sebenarnya antikristus yang seperti itu. Anjir. Di mana ini kita lihatnya? Jangan cari remis. Memang saya kelihatan cari remis. Hubungan gereja dengan umat Islam. Namun rencana keselamatan juga merangkum mereka yang mengakui sang pencipta. Di antara mereka terdapat terutama kaum muslimin yang menyatakan bahwa mereka berpegang pada iman Abraham. Dan bersama kita bersujud menyembah Allah yang tunggal dan maha rahim. Nah, tuh. Yang akan menghakimi manusia pada hari kiamat. Nah, pertanyaannya, apakah Islam percaya Yesus Allah? Ya kan konyol kan? Enggak lah. Terus 846, 847. Itu Islam itu tidak percaya Yesus enggak masalah. Yang penting taat kepada Allah. Dan bersama kita bersujud, anjay gitu ya. Mantap juga. Iya kan? Jadi Katolik itu Islam yang salah jalan. Kalian jangan terlalu keras dengan Katolik. Seakidah. Kores ini udah lama jadi debatan, masa gak tahu ya ayat itu. Enggak, supaya lu mengeluarkan ini lu, Bre. Argumen lu jangan dari mulut gua, jangan dari mulut gua. Jadi yang sebenarnya saya juga nonton itu soal pendeta Melato. Dia berkata Donditan begitu. Donditan itu saya lihat bukan subjek, tapi dia itu objek, korban. Entah itu korban dari mendengar khotbah atau itu korban dari dia membaca, ya kan? Sebenarnya yang disebut iblos itu si pendeta itu yang mengajarkan salah tentang Kristus Yesus. Saya sih lebih suka kalau ada kawan-kawan muslim mengaturkan itu. Karena saya sedang cari lawan ini pendeta-pendeta Tritunggal. Gak ada yang berani ini. Udah punah. Udah punah, ya. Repot lah kalau udah punah. Oke, jadi nggak ada tanggapan ya dari
Herdi, buat pendeta Melatok yang sudah mengiyakan tapi kok malah kabur gitu ya. Menurut lu itu gentleman gak tuh? Udah mengiyakan bahkan sudah sampaikan tanggal gitu? Dia kalau menyanggupi bundir kawan. Karena jadi telanjang dia. Waduh, jadi telanjang dia. Tapi sudah iyakan duluan loh. Harga diri di mana itu? Iya, karena dia berpikir mungkin jauh ke depan. Bundir saya ini dengan terjemahan yang ada, dengan kasus yang ada. Ya, jadi dia yang tertuduh. Terus kamu mengapa mengatakan saya begini? Kan begitu jadinya. Donditan akan berkata, terus kamu mengapa katakan begini? Sedangkan kamunya di dalam ini dikatakan harus begini. Oke. Ya ada yang nulis, Herdi dulu, dari dulu santun. Siapa yang bilang? Kalian baru kenal Herdi. Dulu brutal dia teman-teman. Zaman dulu. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan sebelum kututup nih, Papa Rena, silakan. Udah. Oke ya. Jadi kalau kita sih masih menunggu sebenarnya sih. Sampai detik ini Kodondi itu masih berharap. Kita masih berharap pendeta Melatok itu maulah untuk membuka blokiran ya. Terus menyampaikan kira-kira pasal-pasal apa saja yang dia ingin hilangkan ataupun ingin diubah seperti apa, silakan. Ya, Anda boleh kok ngajukan draft dari Anda gitu kan. Anda ngajukan dari Anda, terus ya udah kita duduk bareng di Zoom meeting gitu kan. Nggak perlu harus lu kirim orang juga ke Jakarta untuk bahas hal ini. Sekarang sudah ada namanya Zoom. Ya lewat Zoom meeting kita bahas sampai ditemukan titik terang. Kan gitu. Kalau memang mau untuk diskusi. Janganlah Anda pergi suzon dengan mengatakan, wah ini Donditan sudah mempersiapkan segalanya supaya saya ditangkap gitu. Ngapain gitu? Kalau kamu ditangkap, kami kehilangan badut. Ya, kecuali kamu tuh kayak Edis, ya mungkin gitu kan, banyak umat muslim yang geram. Tapi selama ini kan Melatok malah kita lihat narasi-narasinya bagus. Contohnya, saya dukung malah pendeta Melatok. Iya, Edis Tuhannya dua. Iya, Edis Tuhannya dua. Bahkan saya sampai bilang sama Kodondi ya, kok kalau lu lawan Melatok, aku dukung Melatok. Gue bilang, aku buat spanduk. Karena apapun ceritanya, konten-konten gue tuh dulu banyak sekali isinya Melatok gitu. Apalagi waktu Melatok bilang kan, di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral gila-gilaan. Wah, viral itu teman-teman. Ya, di tempat saya nonton tuh ratusan ribu yang nonton. Jadi nggak mungkin lah kita nggak mendukung Melatok. Karena saya lihat masih ada kejujuran di dalam diri Melatok dalam menyampaikan hal-hal tertentu ya. Saat dia cerita bagaimana kelakuan bejat pendeta gitu kan. Ngomong ayat, wah bahasa roh, lakukan mukjizat. Tapi ternyata di belakang selingkuh gitu kan. Tinggal sama selingkuhan, wah. Itu kan keren. Nggak semua pendeta berani ngomong gitu. Iya. Yang lucu itu bro. Pendeta itu mengkhotbahkan dosa ya hanya begitu. Pikir mereka dosa ya hanya begitu. Mewartakan isi Alkitab dengan salah itu dosa juga pendeta. Iya, dosa tak terampuni malah ya. Iya. Aduh, ini pendeta ini banyak pendeta yang sekolah duduk di belakang. Makanya khotbahnya itu konyol. Iya, karena jadi pendeta tuh bukan harus pintar. Ya. Kan jadi pendeta tuh yang penting harus jago doa berkat. Betul nggak? Teologi kemakmuran. Coba lihat, pendeta yang paling sukses itu adalah pendeta yang pintar teologi atau pintar doa berkat? Doanya dong. Iya. Pintar doa berkat. Yoi. Jadi wajar aja lah. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Soalnya aku yang rekaman sudah mau tutup ya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah memberikan tanggapan. Dan saya mau ke tempat Kodondi untuk nyidang Kodondi ya, sekaligus mengubah beberapa draft-draft yang bisa kita ajukan ulang. Dan sini ada Cebay yang mungkin sebagian teman-teman. Lanjutlah, saya izin jalan-jalan dulu. Ya. Yo. Ini lebih lucu ada lagi nih, Agatha ngajar kesesatan sekarang. Agatha pun disebut sesat oleh Reform ya. Memang Reform ini keren-keren. Oke lah, thank you semua. Coba. Kita dengar ya. Itulah Tritunggal. Satu Allah. Siapa bilang tiga pribadi? Salah ya. Satu Allah.
yaitu Bapak. 1 Korintus 8 ayat 6. Tritunggal itu. Nah itu tadi cuplikan daripada video Agatha. Ya. Agatha Tritunggalnya entah Tritunggal apa lagi lah ini. Lucu-lucu memang mereka. Pengajaran dia nggak konsisten anjir. Pengajaran dia tuh sesuai mood dia aja gitu. Orang typing apa dia mangap apa gitu. Besok beda lagi gitu. Penting transferan lancar dia mah. Gak ada yang konsisten mulut dia tuh. Itulah hebat gitu. Tapi hebat juga gitu tuh. Dengan style gitu dia hidup survive. Ya bisa survive dia. Keren. Ya mungkin Cebi lihatnya debat ini tidak terjadi. Saya masih kesal sampai sekarang karena saya sudah terlanjur pesan hotel. Ini semua salah lu gitu. Jadi debat Mel Atok sama Kodon itu semuanya salah Julius. Dia tidak pandai untuk merayu Mel Atok guys. Anjir diblokir nomor gimana merayu. Padahal selesai sama Kodon aku mau majukan Ustadz Wafi loh. Bayangin ya. Aku majuin yang kayak Ustadz Wafi, yang kalem-kalem gitu kan. Jadi kesalahan ada pada Julius guys. Dia tidak pandai merayu dan membujuk Mel Atok untuk. Kalau Julius tuh ngerayu Mel Atok, nantinya disangkanya LGBT. Waduh. Tangan tabu. Kok? Elah. Melobi. Iya. Ini ada yang lebih lucu nih. Ya ini pastor aja. Ini salah satu pastor di Kupang juga loh. Dia sampai bikin komentar gini di tempatku. Saya pendeta dan ini memalukan. Koar-koar mau debat seenaknya ganti tanggal. Buat tema sendiri dan sudah umumkan tapi mau dekat hari H kabur dan blokir orang. Ya lucu nih. Nih, ini dia ya. Orangnya langsung nih. Aduh lucu. Iya, jadi lucu kalau ada bilang pendeta nggak dukung gitu. Orang aku baca kok komentar-komentarnya semua orang menunggu kok dia debat. Apa aja nih? Iya, saya mau bikin nobar loh di sini. Nah, indikasinya apa ya yang membuat dia ini? Dia lanjut. Orang ditakut-takuti dia sama kuasa hukumnya. Oh, ditakut-takuti. Mereka tuh sebenarnya nggak ada yang berani pikul salib ya. Mereka tuh kan selalu bilang siap pikul salib, bacotan aja gitu. Ya, dikit-dikit takut. Sama kayak Kores bilang gitu, dikit-dikit takut. Semua takut. Begitu, jangankan itulah. Ingat nggak Cep? Baru dengar kabar ya, akan dilaporkan ke polisi. Langsung siapkan koper coy. Langsung kabur ke luar negeri. Belum dilaporkan. Baru gosip. Ya, baru gosip akan dilaporkan. Langsung kabur. Luar biasa. Padahal yang namanya, melaporkan itu kan hak semua orang. Kalau memang nggak salah, kenapa takut gitu? Baru contohnya kayak iya, aku dilaporkan berjilid-jilid santai aja kok. Kan tinggal kita pembuktian aja. Ini lucu. Cebi aja mau dilaporkan sekarang bisa, ya. Kita laporin dia karena terlalu menyebalkan gitu kan. Tindakan tidak menyenangkan bisa. Kan ujung-ujungnya nanti tinggal dibuktikan benar nggak yang kita laporkan itu. Ini belum apa-apa kabur. Emang bacot aja pikul. Jangan-jangan justru lu yang bikin dia kabur, bikin dia takut. Lu mesti panas-panasin dulu dia DM. Wih, aku udah panas-panasin loh. Aku udah puji-puji dia loh. Saya kalau jadi umatnya berhenti, saya bayar puluh-puluh. Iya, saya udah sampai bilang nih jemaat-jemaatnya harusnya mintalah pendeta ini harga diri kita loh sebagai Kristen. Gimana sih? Masa sudah konsultasi sama Edis masih penakut? Edis sudah kasih data-datanya, Pak. Nanti kalau debat tuh gini. Udah sampai Edis ngajari loh. Tuhan mereka gitu. Tapi kan kembali lagi Jul, online sama offline itu beda. Reason-nya beda, pasti beda. Beda iya kan kok? Setuju gak? Beda. Iya beda. Mungkin dia mikirnya kalau online gitu, mungkin dia bisa pakai satu kuping gitu, pakai headset kan, ada yang bantuin gitu kali. Iya, kalau
kalau online dia pikir nanti kan di depan dia, di belakang kamera tinggal jajarin aja pendeta-pendeta semua kan. Tapi lucu loh, kan nggak didukung sama umatnya, makanya nggak mau debat. Tapi kok online mau? Betul juga. Kan sama-sama aja debat, sama-sama aja diskusi. Memang udah expertnya untuk debat offline kan. Kalau Doni emang settingannya emang debat offline gitu. Jadi emang udah apa ya, udah menguasai lah, udah tahu lah vibes-nya tuh kayak mana. Ya, kalau belum pernah offline ya pasti kagok. Contoh peci merah kemarin kayak mana dari kita, di online kayak gitu, gila di offline kayak begono. Moga aja orangnya di bawah. Beda kan? Ingat kan guys, si peci merah waktu itu, sebut aja inisialnya Umar. Itu beda. Anggap aja kan debatnya ini, diskusinya kan sambil penginjilan. Hitung-hitung nambah umat. Kalau ada sih. Nggak bisa lah. Kalaupun ada yang murtad kan lokasinya belum tentu di Kupang. Rugi dia. Wah capek-capek. Setidaknya menambah angka mereka kok. Mereka kan selalu bilang kan, kita mayoritas di dunia gitu. Mayoritas di dunia. Kalau sebelum dibagi-bagi